Kalau kalian merasa Hyundai Stargazer itu udah cocok buat mobil keluarga, tapi ini rasanya lebih cocok buat kalian keluarga-keluarga yang suka berpetualang. Tapi seberapa siap ya mobil ini untuk dipakai kita berpetualang? Mari kita bahas, ini dia Hyundai Stargazer X. Stargazer dan Stargazer X adalah saudara kembar yang beda sifat. Si X ini lebih senang main di alam, outbound, dan dari tampangnya sih siap off-road juga. Nanti deh kita tes seberapa siap. Sebelumnya, mari bahas harganya. Hyundai menjual Stargazer X ini dengan harga 335 jutaan untuk varian yang style, dan 346 jutaan di tipe Prime kayak yang kami tes ini. Hanya ada pilihan transmisi otomatis ya. Jadi kalau kalian real man, mohon maaf, real man use the pedals di Stargazer X ini. Kalau dibandingkan dengan rival-rivalnya sih, Stargazer X ini masuk dalam kelas atas nih. Karena kalau BRV termurah ada yang di bawah 3 juta, tapi termahalnya jauh dibandingkan Stargazer X. Sedangkan Xpander Cross juga harganya mulai dari 319 jutaan, dan termahalnya masih di bawah Stargazer X. Lalu kalau XL7 sih jelas andalan Suzuki ini terkenal sebagai LSUV 7-seater yang terjangkau harganya. Saya sengaja ajak kalian jalan-jalan dulu biar kita ngerasain sebenarnya apa sih bedanya Stargazer biasa dan Stargazer X. Dan kenyataannya sama aja teman-teman. Posisi berkendaranya sama-sama ya tergolong ideal dan ergonomis. Nyaman juga teman-teman, posisi duduknya bisa diatur, naik turun maju mundur, setirnya pun demikian. Dan ya mobil ini bantingannya pun sama, sampai handlingnya sama dengan Stargazer biasa. Karena dimensinya, ukuran rodanya, wheelbase-nya, ground clearance-nya nggak berbeda dibandingkan Stargazer yang biasa. Padahal kan harusnya di kelas yang crossover kayak gini, ya ekspektasi kita sama mobil SUV crossover gitu harusnya ground clearance lebih tinggi ya, tapi enggak. Di Stargazer dan Stargazer X ini sama aja. Dan perbedaannya paling ya dari sini nih, suasana kokpitnya yang terasa lebih segar. Karena ini sekarang model cover dari instrumen clusternya itu dibuat lebih pendek gitu. Dan itu ngebuat visibilitasnya sangat-sangat baik nih ke depan. Dan ya sisanya sama aja teman-teman. Lalu untuk urusan berpacunya lagi-lagi teman-teman, Stargazer biasa dan Stargazer X ini sama-sama pakai mesin yang sama. Hyundai memasangkan mesin SmartStream 1500cc ke mobil ini. Mesinnya ya di kelas yang sama dengan teman-temannya, tapi figur tenaga dan torsinya itu bukan yang paling tinggi di kelasnya teman-teman. Masih ada BRV yang lebih tinggi, dan ya Hyundai ini sama Stargazer-nya ada di posisi kedua lah. Tenaganya tembus 115 PS dan torsi sekitar 143,8 Nm. Memang itu torsi yang besar, dan asiknya lagi dikawal dengan transmisi yang final ratio gear-nya itu cukup besar nih. Sehingga kalau dipakai di tanjakan atau dipakai ketika stop and go, mobil ini terasa meyakinkan. Apalagi transmisinya pun terasa kuat seperti transmisinya Honda. Jadi ya dipakai untuk di rute nanjak-nanjak, perbukitan, ini menyenangkan. Ya kalau dibilang Stargazer X itu cocok buat berpetualang, ya nyatanya dari sektor mesin sih cocok. Dipakai melaju di jalur perbukitan, dipakai road trip bareng keluarga, tentu menyenangkan. Secara efisiensi bahan bakar, Stargazer X ternyata tak jauh beda dari Stargazer biasa. Dan sepengetahuan kami, Stargazer tipe aktif masih lebih irit, walaupun nggak signifikan bedanya. Di rute dalam kota, Stargazer X ini mampu mencatatkan angka 14 km per liter. Sedangkan di rute tol, bisa dapat 19 km per liter. Nah, yang bikin makin asik, mode berkendara di mobil ini sangat beragam. Tak hanya sport, tapi ada mode smart yang bisa baca karakter berkendara kita. Fitur ini nih yang gak ada di lawan-lawannya. Belum lagi, jangan lupa ada Hyundai Smart Sense yang bisa bikin mobil terjaga selama perjalanan. Selain mobil ini hadir dengan beragam fitur yang gak dimiliki sama kompetitornya, kayak tadi mode berkendara yang kami jelasin, ada juga ADAS yang lengkap,
Mobil ini juga hadir dengan ya head unit yang menyenangkan dilihatnya, Apple CarPlay-nya juga wireless, ada Bose untuk urusan kenyamanan telinga kita. Mobil ini juga hadir dengan figur efisiensi bahan bakar yang sangat-sangat baik, teman-teman. Thanks to transmisi yang kuat dan juga final ratio gear yang cukup besar. Sehingga ketika dipakai di rute perkotaan, ketika dipakai stop and go, mobil ini terasa enak. Tapi ketika dipakai nanjak-nanjak di perbukitan pun, mobil ini rasanya nggak masalah nih. Sehingga ya menyenangkan dipakai jalan-jalan bareng keluarga dan nggak bikin kantong jebol. Secara umum, rasa berkendara mobil ini memang mirip dengan Stargazer. Suspensi mobil ini nyaman dan handlingnya cekatan. Dipakai bareng keluarga untuk outbound tentu nggak masalah. Cuma waspada dengan ground clearance-nya yang tidak ditinggikan. Sayang ya, harusnya sebagai LSUV, mobil ini ditinggikan ground clearance-nya dibanding Stargazer biasa. Malah kalau dibandingkan dengan rival-rivalnya, Stargazer X ini jadi yang paling rendah ground clearance-nya nih. Nah, memang nggak banyak yang bisa kita bahas dari segi impresi berkendaranya, karena mobil ini ya terasa sama aja dengan Stargazer biasa. Tapi kalau dari segi desain sih, ini ya jelas beda teman-teman dengan Stargazer biasa. Tapi sebenarnya sih ekspektasi kita awalnya, kalau dari MPV ke crossover atau SUV itu harusnya nggak cuman tampilannya aja yang beda, tapi juga secara fungsionalitas harusnya beda juga. Harusnya kalau dari samping sini kelihatan ya teman-teman, ground clearance mobil ini tuh yang kita bahas, jadi yang terendah di kelasnya. Dan harusnya di versi yang X itu dibikin lebih tinggi lah, supaya at least lebih fleksibel dibawa kemana aja. Atau minimal kayak penggunaan rodanya dibuat lebih tough mungkin, desain peleknya atau dibuat lebih besar. Dan ya jadi nggak cuman hanya sekadar ditambah cladding-cladding aja. Dan juga ini nih, kalau kita ngomongin LSUV 7-seater yang buat keluarga gitu ya, kayaknya penggunaan roof rail yang beneran itu akan lebih bermanfaat nih. Karena kalau kita mau bawa barang banyak, mau bawa orang banyak juga, pasti penggunaan roof rail akan lebih bermanfaat daripada cuman sekedar hiasan kayak gini aja nih. Dan ya ngomongin soal warnanya teman-teman, ini tuh kita pakai yang warna khusus gitu yang nambah 1,5 juta kalau nggak salah. Tapi saya sarankan sih kalau beli warna matte kayak gini jangan yang warna putih nih, karena agak kelihatan dekil. Ya tapi bagaimanapun Stargazer X ini memang terlihat lebih sangar aja gitu. Terlihat teman-teman kata kuncinya, bukan memang benar-benar fungsionalitas lebih sangar. Tapi ya Hyundai just being Hyundai, dimana Stargazer pada awalnya datang sebagai mobil yang akomodatif, di X ini pun juga. Ini 7-seater, tepatnya 6 teman-teman, karena dia ada captain seat-nya. Dan untuk akomodasi sih ini kita contohnya bawa backpack gitu ya. Terus juga di bawah sini masih ada kompartemen penyimpanan, dan ya akomodasinya sih ini lebih dari cukup, nyaman banget. Tapi bagaimana dengan kenyamanan kabinnya? Apakah beda dengan Stargazer biasa? Dari segi kabinnya ternyata nyamannya sama dengan Stargazer teman-teman. Dan pilihan captain seat ini juga menarik nih, karena di kelas ini LSUV 7-seater dia ketemu dengan SL7, Xpander Cross, dan BRV, gak ada yang menawarkan opsi captain seat seperti ini. Jadi kalau kalian-kalian yang mungkin gak butuh 7-seater, butuhnya 6-seater juga cukup, dan pengen buat kabin belakang lebih nyaman, jelas Stargazer X ini bisa dipilih. Terus juga ngomongin soal kenyamanan kabin lainnya, di belakang sini juga sama teman-teman, akomodatif, bahkan di situ ada tray gitu buat kita kalau mau makan atau mau nyimpen tablet di depan gitu buat kerja. Ada USB port, ada AC, dan ya secara umum kabinnya Hyundai itu memang tergolong nyaman dan build quality-nya sangat amat baik. Terus di depan juga yang tadi kita bilang ya, perbedaan dari model cover instrument clusternya ngebuat tampilannya jadi lebih asik nih teman-teman. Dan hadirnya electric parking brake ngebuat rasa berkendara juga kian menyenangkan. Stargazer X memang hadir dengan tampilan yang lebih sangar. Tapi dengan impresi berkendara yang terkesan mirip-mirip dengan Stargazer biasa, apakah mobil ini masih layak dipinang? Menurut kami, kalau kalian memang suka dengan desainnya, suka dengan aura interiornya yang lebih segar, serta suka dengan kepraktisan berkendara dengan rem parkir elektriknya,
tentu Stargazer X ini layak dipertimbangkan. Tapi kalau kalian mengejar fleksibilitas ala LSUV, sayang, Hyundai tidak merancang mobil ini berbeda ketimbang Stargazer biasa. Sehingga untuk urusan performa tidak ada bedanya. Nah teman-teman, itu tadi ulasan kami soal Hyundai Stargazer X. Dibandingkan rival-rivalnya, memang ini jelas warnanya teman-teman. Dan harganya pun menurut kami salah satu yang value for money sangat-sangat baik nih. Harganya beda lumayan jauh gitu ya dibandingkan BRV tipe termahal ataupun masih lebih mahal Xpander Cross. Tapi dengan harganya dia menawarkan fitur yang lengkap serta kenyamanan kabin yang jempolan. Menurut kami demikian teman-teman. Menurut kalian gimana? Coba kalian sampaikan pendapat kalian di kolom komentar video kali ini. Dan seperti biasa jangan lupa untuk baca ulasan lebih lengkapnya di kanal Detik Auto. Dan juga tonton film dari kami di kanal 20 Detik dan juga kanal YouTube Detik Auto. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga. Kalau gitu teman-teman sekian aja. Saya pamit. Stay safe dan bye-bye.